Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 beranggotakan Binar, Gabriel, Ivana, Nadia, dan Zafira akan mempresentasikan terkait microbial enzyme berupa naringinase. Untuk table of content-nya terdiri dari pendahuluan, alat, bahan dan metode produksi, hasil dan pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Enzim naringinase merupakan suatu kompleks enzim yang terdiri dari alfa-L-rhamnosidase dan beta-D-glukosidase yang dapat menghidrolisis naringin penyebab rasa pahit pada citrus fruit. Naringinase dapat diproduksi melalui bakteri maupun yeast, namun yield yang dihasilkan dari yeast akan lebih banyak. Berikut merupakan mekanisme kerja enzim naringinase dalam menghidrolisis senyawa naringin, di mana naringin akan dihidrolisis melalui dua tahapan. Tahap pertama, naringin diubah menjadi rhamnos dan prunin oleh alfa-D-rhamnosidase. Tahap kedua, prunin diubah menjadi naringenin dan glukosa oleh beta-D-glukosidase. Next. Aplikasi dari enzim naringinase antara lain yang pertama, menghilangkan rasa pahit pada citrus juice karena naringinase dapat menghidrolisis senyawa naringin penyebab rasa pahit dari citrus fruit. Yang kedua, produksi bahan tambahan pangan biopolimer dan pemanis, termasuk senyawa prunin dan glukosa yang merupakan hasil akhir dari hidrolisis senyawa naringin. Yang ketiga, dapat meningkatkan aroma wine jika digabungkan dengan penggunaan enzim beta-glukosidase dan arabinosidase. Yang keempat, peningkatan bioavailability flavonoid pada tomato products karena adanya senyawa rhamnos yang dihasilkan sebagai produk samping dari hidrolisis naringin. Yang terakhir, untuk pengolahan limbah kulit kino. Next. Yang kedua, berupa alat, bahan, dan proses produksi. Untuk persiapan produksinya, yang pertama yaitu alat. Berupa shaking flash untuk menumbuhkan kultur, alat penyaring berupa steril absorbent cotton untuk memisahkan spora dan miselium dari suspensi, lalu ada centrifuge untuk memisahkan supernatan dan pelet, ada pula spektrofotometer UV vis, oven, dan juga bioreaktor untuk menumbuhkan Aspergillus tubiensis skala pilot dalam memproduksi naringinase. Untuk bahannya sendiri ada Aspergillus tubiensis UA13 yang diperoleh dari mutasi Aspergillus tubiensis MN589840 dengan pemberian UV-ARTP treatment. Lalu ada chemical solid medium dengan penambahan naringinase untuk menumbuhkan strain kultur Aspergillus tubiensis UA13. Ada pula seed medium untuk menumbuhkan suspensi spora Aspergillus tubiensis. Lalu ada chemical fermentation medium dengan penambahan naringin untuk menumbuhkan Aspergillus tubiensis skala pilot dalam memproduksi naringinase. Boleh di next? Selanjutnya proses produksi. Yang pertama persiapan suspensi spora. 20 ml larutan garam di shaking flash dengan kecepatan 150 rpm selama 20 menit dengan 25 derajat Celcius serta menggunakan 20 glass beads. Kemudian suspensi spora dan miselium disaring dengan kapas penyerap steril untuk menghilangkan miselium. Selanjutnya didapatkan spora dihitung dengan pelat penghitung dan konsentrasi suspensi disesuaikan hingga 107 spora per mililiter. Yang kedua, penentuan biomasa. Sampel cairan fermentasi diambil dan disentrifugasi selama 20 menit pada 3.700 gram. Kemudian endapan dicuci dan disaring hingga filtratnya jernih. Kemudian dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius hingga berat konstan. Selanjutnya didinginkan dan diukur sebanyak 3 kali. Next. Kemudian penentuan aktivitas naringinase. Larutan naringin 0,5 ml dilarutkan dalam 0,1 ml supernatan kultur dan 0,4 ml buffer asetat. Kemudian diinkubasi pada suhu 50 derajat Celcius dan 150 rpm selama 30 menit.
Selanjutnya, campuran dididihkan selama 10 menit untuk menghentikan reaksi, kemudian ditambahkan 44 ml air suling, 4,9 ml dietilen glikol, dan 0,1 ml larutan NaOH. Kemudian, sisa naringin diukur dengan spektrofotometer UV visible. Kemudian, dilakukan pengujian, dipertahankan pada suhu 40 derajat Celcius selama 10 menit. Selanjutnya, data eksperimen tersebut diukur 3 kali secara paralel. Selanjutnya, kurva fermentasi Aspergillus tumingiensis UA13 pada kondisi belum optimal. Yang pertama yakni kultur benih 10% berumur 24 jam diinokulasi dalam media fermentasi. Selanjutnya dikultur dalam shaker flask pada suhu 30 derajat Celcius dengan kecepatan 180 rpm. Selanjutnya, sampel diuji pada interval 24 jam untuk mengetahui biomasa dan aktivitas naringinase. Next. Dilakukan optimalisasi hasil produksi naringinase dengan melakukan fermentasi variasi penambahan penginduksi, selanjutnya penambahan variasi sumber karbon, serta penambahan variasi sumber nitrogen pada media. Next. Selain itu ada variasi inokulum baik umur dan volume inokulum. Terakhir percobaan pengaruh lingkungan fermentasi diuji dengan mengatur variasi pH serta variasi suhu fermentasi. Next. Optimalisasi parameter proses dalam pilot scale memperhatikan oksigen terlarut serta pH sebesar 6 dengan penambahan NaOH 2 mol per liter. Dilakukan pengamatan 96 jam dari percobaan pengaruh laju agitasi 200, 250, 300, serta 350 rpm terhadap produktivitas naringinase. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Berikut ini merupakan kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu menghasilkan yield yang tinggi dibandingkan bakteri maupun yeast wild type. Sedangkan kekurangannya adalah high cost. Selanjutnya adalah kondisi optimum produksi enzim pada shaking fast. Pertumbuhan dan produksi naringinase dari Aspergillus tuberculosis pertama-tama dilakukan di dalam shaking fast. Untuk meningkatkan hasil naringinase perlu diperhatikan komposisi dan kondisi optimum untuk produksi naringinase. Yang perlu diperhatikan adalah induser, sumber nitrogen, dan inokulum yang digunakan, serta pH dan suhu saat fermentasi. Induser yang paling efektif untuk digunakan adalah naringin sebesar 5 gram per liter, sumber nitrogennya yaitu yeast extract sebesar 2 gram per liter, inokulum berusia 24 jam sebesar 13%, pH 6, dan suhu fermentasi 35 derajat Celcius. Selanjutnya ialah kondisi optimum pada proses produksi enzim yang dilakukan pada skala pilot dengan kapasitas tangki sebanyak 5 liter. Pada proses yang telah dilakukan, kondisi optimum yang dapat digunakan ialah dengan pH 6, kecepatan agitasi 250 rpm, dan lama fermentasi 72 jam, yang mana dapat menghasilkan aktivitas enzim tertinggi sebanyak 72,62 dengan plus minus 0,1 U per mili. Adapun pada skala pilot ini diperoleh juga bahwa aktivitas enzim lebih tinggi sebesar 1,75 kali dibandingkan skala laboratorium. Next. Kesimpulan. Naringinase merupakan kompleks enzim yang dapat menghidrolisis naringin penyebab rasa pahit pada citrus fruit. Naringinase dapat diproduksi melalui bakteri maupun yeast. Namun, yield dihasilkan lebih banyak dari yeast, seperti mutan Aspergillus tuberculosis UA13. Produksi naringinase dapat dilakukan dalam skala lab dengan shaking flask maupun skala pilot dengan bioreaktor. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Next.
Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.